teman-teman, kita akan masuk ya ke modul gratis dari GrowLab, di mana ini akan jadi series yang kalian bisa tonton ya di channel kita di Discord maupun di YouTube secara gratis. Kita akan sharing ilmu-ilmu soal bisnis, khususnya di bisnis online. Dan kita bakal masuk ya di topik pertama. Hari ini kita bakal ngomongin gimana caranya kita cari ide bisnis ya buat kalian yang mau mulai jualan online, khususnya mungkin mau jualan di Shopee atau mungkin di TikTok ya, di Instagram dan sebagainya. Oke, kita langsung masuk aja ke modulnya, teman-teman. Nah, jadi untuk mencari ide bisnis, di sini kita akan ada dua cara yang menurutku ini adalah cara yang paling simpel dan bisa kalian implementasiin ya. Mau kalian itu mahasiswa, mau kalian itu mungkin karyawan yang akhirnya mau switch gitu ya, jadi seorang owner bisnis ya, dan profesi lainnya, kalian tetap mungkin bisa menggunakan strategi ini ketika kalian itu pengen mulai bisnis. Ya, di sini ada dua cara, yang itu adalah strategi yang namanya low hanging fruit strategi, dan nomor dua adalah market gap strategi. Apa itu? Kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah low hanging fruit strategi ya. Jadi ini adalah strategi mencari ide bisnis di mana teman-teman ini mencari dari hal-hal yang paling dekat sama kalian. Maksudnya gimana? Contoh nih, kalian bisa lihat ya. Di sini kalian itu seorang mahasiswa lah, aku anggap seperti itu. Terus kalian itu ngelihat nih kakak kelas kalian gitu ya, itu wisuda. Nah, ketika wisuda, sebenarnya itu kan banyak banget ya perlengkapan-perlengkapan atau mungkin ya hal-hal yang diperlukan gitu ya sama orang yang mau wisuda gitu ya. Contoh simpelnya apa? Misalnya nih, oh kalian lihat nih ya, ternyata di depan apa namanya itu tugu fakultas kalian gitu atau depan monumen kampus kalian itu banyak banget anak-anak yang wisuda itu foto-foto. Nah, di situ tuh kalian catat teman-teman ya. Oh, berarti ada aktivitas orang foto-foto gitu ya. Lalu kedua, oh ternyata habis foto-foto dia dikasih bunga. Kalian bisa catat. Oh, ada aktivitas memberi hadiah bunga ke para wisudawan. Gitu ya. Habis itu apa? Oh, ada yang dikasih foto, foto mukanya dia gitu ya, foto kenangan. Itu juga bisa kalian catat. Ya kan? Terus ada yang bahkan teman kalian itu mungkin sibuk cari studio foto misalnya. Nah, bahkan ada yang bikin video kan. Sekarang eranya itu para wisudawan itu bahkan bikin video gitu. Nah, poin-poin seperti itu kan bisa catat teman-teman. Berangkat dari apa? Berangkat dari hal-hal simple yang kalian lihat di sekitar kalian. Terus gimana cara jadiin bisnis? Gampang. Pertama tadi, kalian lihat ada orang yang misalnya foto-foto tuh ya, sama temennya lah, atau sama keluarganya lah ya. Di situ kalian bisa dapat ide tuh. Apa? Yaitu adalah menjual jasa foto. Kalau kalian memang punya skill di bidang fotografer misalnya. Ya kan? Atau mungkin kalian lihat tuh, oh ternyata ada tuh orang yang kasih bunga. Ya, ini paling enak. Mungkin kalian nggak perlu skill gitu ya buat bunga, tapi kalian bisa beli aja bunga, terus kalian jual di sekitaran kampus kalian. Karena kalian tahu ada kebutuhan orang-orang yang mau ngasih bunga ke para wisudawan. Jadilah ide bisnis menjual hadiah bunga. Ya, atau misalnya foto kenangan juga bisa ya. Foto kenangan tuh ya macam-macam ya. Misalnya sekarang itu kalian bisa bikin kayak jenisnya tuh kayak scrapbook lah, ya kan, atau mungkin ya foto sketsa gitu ya dan sebagainya. Itu bisa kalian semua lakukan untuk apa? Kalian jual juga ke wisudawan. Ya kan? Terus apa? Menyewa studio foto misalnya kalau punya tempat. Ya, bahkan juga misalnya membuat video kenangan. Kalau kalian punya kemampuan di videografi gitu ya, kalian bisa juga jual itu. Nah, itulah strategi namanya low hanging fruit, teman-teman. Jadi kalian bisa dapetin suatu ide bisnis ya, jualan itu dengan melihat sesuatu yang paling dekat sama kalian. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang cara kedua. Menurutku cara low hanging fruit tadi yang pertama adalah strategi yang paling gampang dan bisa diimplementasikan lah semua orang gitu ya. Karena melihat dari kejadian sekitarnya mereka. Yang nomor dua ini levelnya kalau aku bilang sih lebih advance teman-teman ya. Jadi ini level yang dimana kalian itu bisa untuk mencari ide tapi melalui kebutuhan atau melihat gap yang ada di pasar gitu. Makanya namanya adalah market gap strategi. Ya, maksudnya gimana sih gitu ya? Maksudnya tuh sesimpel gini. Mungkin kalau kalian ya zaman dulu gitu ya. Kalau mungkin di era aku lah. Dulu kalau aku masih SD atau SMP, teman-teman, itu kalau mau main tuh gitu ya ke rumah teman, ya kalau
misalnya nih nggak ada yang nganterin, maka ya mau nggak mau aku harus jalan ke pangkalan ojek. Ya, atau aku tuh dulu cari apa ya bahasanya itu kalau di sini ngeteman angkot gitu. Jadi angkot-angkot yang biasanya itu nongkrong tuh di suatu tempat, ya kan. Nah, di situ baru aku pindah tuh, bisa ke rumah teman. Ya. Tapi kalau zaman sekarang, kita kan bisa cukup dari rumah ya, teman-teman. Angkat HP, panggil Gojek, panggil Grab, langsung datang ke tempat kita. Nah, itu yang aku bilang adalah namanya gap gitu. Ya, mungkin dulu kalau kalian tahu bisnis Gojek ya, Nadiem Makarim itu ciptain Gojek berawal dari kan dia melihat ya, dia setiap hari dulu sering banget jalan ke kantor katanya itu nyari ojek sulit banget kan. Ya dia harus jalan jauh-jauh panas gitu ya ke pangkalan ojek dan dia melihat itu ada suatu kesenjangan gitu, ada suatu gap yang harusnya orang itu bisa tinggal manggil. Nah, disitulah akhirnya dia ya menciptakan yang namanya Gojek, gitu ya. Nah, ciri-ciri maksimalin peluang atau melihat gap yang ada di pasar tuh kayak gimana? Itu aku rangkum jadi 2 ya teman-teman ya. Yang paling simpel, di sini aku pengen share ke kalian ilmu yang nggak terlalu ribet ya, karena harapannya kalian bisa habis nonton video ini kan bisa dapat suatu gambaran. Ya, yang pertama adalah kalian itu tahu ciri-ciri gap yang ada. Jadi kalian tuh melihat kira-kira ada hal yang kosong nggak ya di antara itu gitu. Jadi maksudnya gimana sih cara melihat gap gitu ya? Kalian bisa lihat dengan cara pertama adalah kalian itu lihat kira-kira hal ini itu baru apa enggak gitu. Kayak tadi contohnya ya si Nadiem Makarim gitu. Ketika ciptain Gojek, dia ngelihat waktu itu ya di Indonesia nggak ada yang namanya orang dari rumah pencet-pencet aplikasi terus ojeknya itu datang gitu ya. Biasanya mungkin kalau bisa ya kalau kalian punya nomor teleponnya ojeknya gitu ya. Tapi Nadiem melihat itu sebagai suatu celah gitu. Ada suatu gap yang belum selesai. Jadi di Indonesia kayaknya baru, belum ada. Orang itu harus orang itu tinggal pencet-pencet doang. Habis itu dia langsung dapat ojek. Iya. Itulah yang aku bilang. Jadi ada hal baru yang belum pernah ada. Itu ciri-ciri gap biasanya. Ya, nomor 2 adalah bisa jadi hal itu udah ada, tapi masih perlu dioptimalkan. Ya kan? Contohnya apa ya? Sebenarnya kalau kita ngomongin Gojek, Gojek itu juga bukan pionir di dunia lah teman-teman ya. Di luar negeri itu ada yang namanya Uber kalau kalian tahu. Uber itu juga udah jauh ada sebelum Gojek, ya kan? Tapi kalian bisa melihat tuh, oh ternyata kalau Uber itu di luar negeri adalah mobil, ya kan? Orang Indonesia itu masih sangat sering gitu ya kemana-mana naik sepeda motor. Nah, jadi sebenarnya udah ada sebenarnya. Kalian tuh bukan hal yang baru banget, tapi kalian melihat satu hal yang memang bisa kalian improve lebih baik gitu. Ya, dengan kalian implementasikan di hal yang ada di saat ini gitu, di sekitar kalian gitu ya. Jadi misalnya adalah dengan mengubah mobil jadi motor. Jadi kalian daripada manggil taksi tapi manggil ojek gitu. Jadi ada 2 cara itu buat kalian melihat gap biasanya. Cuman memang nomor 1 ini memang menurutku sih harus kalian asah ya, karena kalian harus memahami dulu, belajar, peka, baru kalian mungkin akan punya insting ya kali untuk di nomor 1 ini gitu. Yang menurutku melihat market gap paling gampang adalah nomor 2. Itu adalah mencontek dari luar negeri. Ya, ini adalah cara paling simple dan paling gampang ya. Jadi kalau kalian mau mulai usaha, bingung nih jualan apa gitu ya. Paling gampang adalah lihat dari luar negeri. Lihat dari mana? Dari US, dari Cina. Ya, itu paling enak kira-kira di sana seperti apa. Ya kan, jualan apa yang rame. Ya, ngelihatnya gimana? Gampang lihat YouTube. Ya kan, tinggal YouTube. YouTube-nya jangan diisi sama konten-konten Indonesia aja gitu ya. Konten-konten luar negeri kalian isi, kalian lihat kira-kira orang-orang yang ngevlog di sana itu seperti apa, ya kan. Sehingga kalian tahu kondisi dunia luar. Ketika kalian tahu itu, tinggal kalian contek tuh gitu ya. Kira-kira di Indonesia ada nggak ya? Kira-kira di Indonesia produk kayak gini bisa laku nggak ya? Gitu. Kayak tadi contohnya ya Uber gitu ya. Kalian tahu ternyata di luar negeri itu orang taksi itu dipanggil, bukan kita yang mengambil taksi. Oh, bisa nggak ya kita contek ke sini gitu. Ya, itu cara bisnis market gap yang paling simple gitu ya. Jadi produknya itu apapun sebenarnya teman-teman, cuman ini adalah cara kalian buat melihat suatu pola gitu ya di pasar dan nanti kalian bisa implementasikan ke bisnis kalian. Oke, mungkin itu modul kali ini. Nanti teman-teman untuk
modul selanjutnya kan bisa langsung aja ya cek di bagian sini, kita akan bahas lebih banyak soal yang namanya itu berjualan di marketplace, khususnya mungkin di Shopee atau TikTok. See you di video selanjutnya.